Halo para mahasiswa yang terhormat. Selamat datang ke kuliah kita ini tentang scholastic method. Metode skolastik, yaitu metode pembelajaran yang dipakai pada waktunya Thomas Aquino di dalam universitas. Referensinya adalah yang berikut: Sweeney Eileen, Literary Forms of Medieval Philosophy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Oke, di sana di referensi itu ada daftar macam-macam literatur abad pertengahan yang pernah ada di sana pada zaman itu. Ada allegory dan allegoresis, ada aphorisma, ada axiom, ada komentari, ada dialogue, ada disputatio, quaestio, quod libetal question, ada meditation, soliloquy, ada sentences dan sentences commentary, ada sophismata insolubilia obligationes, dan ada summa. Banyak sekali macam literaturnya. Yang alegori itu ya macam literatur yang menjelaskan sesuatu melalui alegori. Aforisme ya melalui aforisme. Yang aksiom nilai-nilai ya yang dasar, dan komentar atas karyanya penulis dari zaman lain, yang zaman sebelumnya, atau ahli-ahli filsafat. Ada dialog seperti yang dialognya Plato, ada disputation, question, quod libetal question. Oke, itu debat yang dilaksanakan di dalam perkuliahan. Ada meditation, soliloquy. Soliloquy itu maksudnya orang yang berbicara dengan dirinya sendiri. Seperti yang meditation, merenungkan sesuatu sendiri. Sentences dan sentences commentaries adalah karena ada kumpulan sentences, maksudnya proposisi-proposisi yang diambil dari Alkitab dan diambil dari tulisan-tulisan Bapak Gereja, maka penulis-penulis itu membuat komentar atas kumpulan itu. Sophismata insolubilia obligationes, itu dari logika. Maka ada beberapa argumentasi atau syllogisme yang kelihatannya tidak ada solusinya, maka di sana itu dibahas. Dan summa adalah kumpulan semua ajaran tentang satu topik, satu tema. Oke, yang ini kita tidak akan membahas. Silakan kalau tertarik dengan ini mencarinya sendiri. Tapi yang kita akan membahas adalah komentari, disputation, quaestio, quod libetal question, sentences and sentences commentaries, dan summa. Kenapa? Karena itu yang dipakai oleh Thomas Aquino, yang jadi lebih familiar, ya, yang kita harus tahu. Oke, komentari, disputation, quaestio, quod libetal question, sentences and sentences commentaries, summa, kita mengubah urutannya. Maka kita mulai dengan komentari, baru masuk di dalam sentences dan sentences commentary, dan setelah itu disputatio, baru summa. Oke, yang komentari, apa itu komentari? A commentary is a work that goes over the text of another author and comments on or analyzes its contents. Okay? Itu sederhana. Maksudnya, orangnya membaca karyanya penulis itu, dan dia buat komentar atau mengkritisi apa yang ada di sana, menganalisa apa yang ada di sana. It is a critique either for or against the ideas of the author of the text. Okay? Maka pro atau kontra. Si Andronicus of Rhodes. The ancient tradition of commentary on Aristotle begins with the edition of Aristotle by Andronicus of Rhodes. Maka si Andronicus of Rhodes itu mengumpulkan ajaran-ajaran karya-karyanya Aristoteles. Itu edisi karya-karyanya Aristoteles. Dan waktu dia mengumpulkannya, saat sama dia membuat komentar atas isinya.
Yang Rhodes adalah kota yang untuk bisa datang lewat laut harus melewati patung itu yang sangat besar menurut cerita dari Rhodes. Rhodes itu ada di sana. Itu kelihatan kan? Di sini itu Rhodes. Pulau kecil. Oke, si Andronicus yang tinggal di sana, yang memulai tradisi komentar. Andronicus of Rhodes is credited with the production of the first reliable edition of Aristotle. Maka kumpulan itu, yang kumpulannya karya Aristoteles yang dibuat oleh Andronicus of Rhodes, adalah yang pertama yang bisa dipercayai. Okay? Karena dulu ada banyak kumpulan, tapi ada beberapa karya yang sebetulnya bukanlah karyanya Aristoteles. Ya, seperti yang bagian-bagian dari Aeneads, dari Plotinus, yang disebut teologinya Aristoteles, tapi itu bukan tulisannya Aristoteles. Nothing certain is known about his life and his work. Tidak kenali bagaimana riwayat hidupnya. Tapi karyanya ya. According to the tradition, Andronicus was the 11th successor of Aristotle as head of the Peripatos, the school that Aristotle founded in Athens. Itu menurut Ammonius. Maka menurut Ammonius, si Andronicus itu adalah penggantinya ke-11 Aristoteles di dalam sekolahnya Peripatos. We have good reasons to doubt this tradition. Maka tidak dipercaya juga tradisi itu. Porphyry. Okay. The greatest influence in the Middle Ages, both Latin and Islamic, is the Neoplatonic tradition of commentary beginning with Porphyry. Okay? Maka ada yung komentar niya Andronicus of Rhodes. Benar? Tapi yang menjadi lebih kuat adalah dari Porphyry. Ini si Porphyry. Porphyry itu logician. Okay? Logika. Ahli logika. Greatest influence in the Middle Ages, both Latin and Islamic, na diterima sebagai ahli di dalam masyarakat Romawi dan di Islam juga, maka Arab, kan? Is the Neoplatonic tradition. Itu bukan Aristoteles, maka ini dari Plato lewat Neoplatonisme. Tradition commentary beginning with Porphyry. Porphyry authored a work no longer extant, showing the ultimate harmony of Plato and Aristotle. Menurut sejarah, yang ceritanya, si Porphyry itu mengharmonisikan pikiran-pikirannya Plato dan Aristoteles. Tapi karyanya itu yang menjelaskan penyatuannya ide Plato dan Aristoteles sudah hilang, maka kita tidak tahu apa isinya. Hanya diceritakan bahwa ada karya seperti itu. Maka sudah ada dua komentar, Andronicus of Rhodes dan Porphyry. In his commentary on the Perihymeneias, Boethius repeated the same view and the ambition to prove it through his work of translation and commentary. Okay? Maka Boethius membuat sesuatu, juga membuat komentar atas Perihymeneias dari Aristoteles. Okay? Averroes Ibn Rushd, who comes to be known as the commentator, ya, memang itu namanya, komentator in the Latin West because of his magisterial grasp of Aristotle. Dia mengomentari karya-karyanya Aristoteles dalam Arab, benar? Tapi diterima di dalam Roma, di daerah Romawi, sebagai sesuatu yang hebat sekali, sehingga dia disebut komentator. And is another important influence in the medieval commentary tradition. Kasi mga orang itu menguatkan tradisi komentari. He declares on numerous occasions that his aim in commenting on Aristotle is to explain the Aristotelian text, a task he adheres to faithfully and with great success, even though he lacked any knowledge of Greek. Dia tidak tahu bahasa Yunani, tapi dia
mau menjelaskan apa maksudnya Aristoteles di dalam teks itu. Dan kelihatannya memang sangat efektif yang karyanya itu. He does not introduce non-Aristotelian material to explain Aristotle. He does not even, for example, make reference to Porphyry's introduction to the categories, the isagoge, to help make sense of the categories. Kaya yung komentarnya itu langsung dari teks aslinya Aristoteles. Dia tidak pakai penulis lain seperti Porphyry. Porphyry itu pernah mengomentari kategoris. Okay? Ada pengantarnya kategoris yang ditulis oleh Porphyry dan Isagoge, tapi tidak dipakai oleh Averroes untuk mengomentari karyanya Aristoteles. He does, however, add to the Aristotelian text in two ways. Tapi dia menambah ide-ide atau penjelasannya Aristoteles. Yang pertama, first he divides the Aristotle's text into sections and chapters. Banyak tulisan dari yang zaman kuno itu yang tidak ada babnya, tidak dibagi di dalam bab dan seksi. Si Averroes membagi-bagikan isinya itu karyanya Aristoteles sampai membentuk seksi dan bab. Itu sangat membantu kita, kan? Kita yang membacanya sekarang. Tapi dulu itu terus-terus aja ditulis. Maka kita bisa tersesat kalau tidak ada seksi atau bab. Demikian itu seperti komentar, benar? Karena dia menyatukan satu ide di dalam satu bab, mungkin seperti itu kan? Dan satu ide-ide sub-idenya itu di dalam seksi. He adds explanations of aspects of Aristotle's text that are especially unclear or terse, and adds references to other works in the Aristotelian corpus to help explain particular texts. Nah, apalagi yang dia melaksanakan? Dia menjelaskan teksnya Aristoteles yang rasanya kurang jelas atau terlalu singkat. Okay, terse, terlalu singkat. And adds references to other works, maka ada referensi. Nah, Aristoteles pernah mengatakan itu di karya ini dan berhubungan dengan itu yang kita baca sekarang. Okay? Maka dia sangat ahli corpus Aristotelian. Corpus itu maksudnya semua kumpulan semua karyanya Aristoteles. Okay? Dia ahli. Sehingga dia bisa buat referensi dari satu karya ke karya lain. Okay. Nah, abad 12 dan 13. In the Latin West during the 12th and 13th centuries, the goal of commentary was to explain the author's intention. Okay? Semua yang kita bahas sebelum ini adalah penulis atau komentator sebelum abad 12. Tapi yang 12-13 itu adalah zamannya universitas. Okay? Maka khusus. In the Latin West during the 12th and 13th centuries, the goal of commentary was to explain the author's intention. Okay? Kalau yang dalam abad pertengahan tinggi, tujuannya komentari adalah menjelaskan tujuannya penulis. Maksudnya, apa maksudnya penulis? Kenapa dia menulis itu? However, until the end of the 13th century, commentators worked on the assumption that the author intended to express the truth. Thus, every effort was made to bring an author's text into harmony with the truth as the author understands it from what he takes to be authoritative sources. Okay? Asumsi niya orang-orang itu yang membuat komentar atas karyanya orang lain sebelumnya dalam abad 13 itu adalah penulis ini mau mencari yang benar, yang kebenaran. Okay? Maka kalau dia buat komentar atas karya itu, dia mau menunjukkan kebenarannya, okay? Kebenarannya teks itu. This attitude towards text is generally thought to emerge from the tradition of biblical exegesis, where the biblical text is assumed to be true, to be in accord with the basic articles of faith, and hence as needing to be interpreted from within those parameters. Sikap seperti itu yang mencari kebenaran, warisan dari exegesis Alkitab. Maka tafsiran Alkitab. Karena orang-orang yang menafsirkan Alkitab adalah orang-orang beriman. Sehingga asumsinya adalah
teks itu dari Alkitab sudah benar. Nah, yang kebenaran itu yang ada di sana apa? Itu yang mereka cari. Tapi mungkin yang karya lain itu yang bukanlah Alkitab. Bukan semuanya benar kan? Khusus kalau filsafat. Filsafat itu melihat semua sisinya realitas dan ada beberapa worldview, benar, Weltanschauung, yang bisa saja salah, kan? Oke, walaupun sekarang di dalam liberalisme disebut semuanya benar, tapi dari sudut pandangan kita juga banyak yang percaya bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Moreover, as interpreters began to collect different interpretations of biblical texts, they tended to deal with conflicts between authorities by attempting to harmonize different opinions rather than simply keeping some and discarding others. Okay? Karena semua kutipan dari Alkitab benar menurut orang-orang beriman itu, cara bagaimana mereka menafsirkan itu atau mengomentarinya seperti itu kan. Semuanya benar. Maka kalau ada yang kelihatan bertentangan, kita mencari interpretasi atau tafsiran yang bisa menyatukan semuanya. Sehingga semuanya itu benar. Semua kutipan itu benar. Tapi di dalam filsafat itu harus berbeda. Rasanya kalau itu komentar harus ada yang dibuang karena salah dan yang diterima karena benar. Oke? Prosesnya mungkin sedikit berbeda. Nah, karena pada zaman itu, pada abad 12 dan 13, mereka sudah sadar perbedaan antara teks-teks seperti itu. Muncul tulisannya Petrus Abelardos yang judulnya adalah Sic et Non, ya atau tidak. Benar? Maka sudah membedakan antara satu teks, satu tafsiran teks, dan tafsiran lain. Oke. Itu nanti akan membantu kita untuk menjelaskan kenapa ada disputatio. Oke, disputatio. Dari komentarnya, disputatio itu sepertinya lahir. Oke, sentences. Apakah itu sentences? Sentences known as florilegia were collections of citations organized around the order of scripture. Okay? Florilegia, flori itu bunga, legia itu bacaan. Okay? Bunga bacaan. Okay, apa yang dilaksanakan di dalam sentences? Mengumpulkan semua pernyataan yang topiknya sama. Sehingga kita bisa secara lebih gampang membandingkannya. Okay? Membandingkannya. The development of the scholastic sentences collection can be attributed jointly to Anselm of Laon, Abelard, and Peter Abelard. Maka itu orang-orang itu yang memulai tradisi sentences. Okay? Anselm of Laon, Peter Abelard, Petrus Abelardus, and Peter Lombard. Anselm of Laon and his school, so famously criticized by Abelard, dikritisi oleh Abelard yang juga mengikuti itu tradisi sentences, criticized by Abelard in his Historia Calamitatum. Historia Calamitatum itu adalah seperti biografinya Abelard, menceritakan semua yang juga yang buruk yang terjadi kepada dia. Okay, can be credited with developing a critical approach to the authorities they cited. They sometimes disregarded or criticized opinions rather than always seeking to preserve them all. Maka Anselm dari Laon itu dan Abelard mulai mengkritisi, mulai membuang beberapa pernyataan yang rasanya tidak benar. Okay? The next significant development is in the organization of these collections, from an organization following the order of Scripture to an organization based on systematic questions of theology. Kaya dulu, diikuti aja urutannya kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Tapi sekarang, sesuai dengan pertanyaan, maksudnya topik. Dibagi teks-teksnya sesuai dengan topik tertentu. Such a change helps identify the main ideas that were of interest for discussion. It always was some type
of analysis. Okay? Dengan membagikannya, membuat kelompok-kelompok itu sesuai dengan ide, sudah ada analisanya, benar? Maka sudah ada interpretasinya, sudah ada tafsirannya. Peter Abelard Sicket Non opposes authoritative quotations from church fathers on particular questions arranged in an order and on topics that are systematic rather than narrative. Okay? Maka karyanya Petrus Abelardus yang judulnya adalah Sic et Non mengorganisasi semua pernyataan dari bapak-bapak gereja sesuai dengan topiknya. Tidak mengikuti naratif, maksudnya cerita. Cerita yang ada di dalam Alkitab. Disesuaikan dengan topik. What Abelard attempted in the various versions of Theologia itu adalah karyanya, but did not ever manage successfully, was to gather those various questions into a systematic organization and division of theology as a discipline. Okay? Ini sekedar membuat grup, ya, kelompok, dikelompokkan semua topik. Tapi yang kurang adalah teologinya. Walaupun namanya itu teologi, tapi dia tidak mampu pada waktu itu membuat pembagian sesuai dengan teologi yang kita tahu sekarang ini. Okay? Ini yang menyesuaikannya dengan teologi, sistem teologi yang sangat bagus, itu dilaksanakan oleh Petrus Lombardus. Okay? Si Petrus Abelardus memulainya, tapi tidak sampai menjadi sistematis sesuai dengan teologi. Tapi kalau Petrus Lombardus, dia berhasil melaksanakan itu. Oleh karena itu, sentencesnya Petrus Lombardus yang dipakai di dalam universitas sebagai teks komentar untuk dikomentari. Okay? Peter Lombard's sentences was by far the most successful instance of the form. Yang paling hebat. Selama banyak tahun, sentencesnya Petrus Lombardus yang dipakai di dalam universitas. Commenting at it became an academic requirement for the Master of Theology. Untuk mencapai gelar Master Teologi dalam abad 13, orang itu yang calon master di dalam teologi harus mampu mengomentar sentences secara yang baru, sendiri maksudnya. A status it retained until the 15th century, tetap dipakai sentencesnya Petrus Lombardus sampai abad 15. Maka dua atau 3 abad dia itu dipakai. With new commentaries still appearing on the 18th century. Sampai walaupun sudah tidak dipakai setelah abad 15, sudah tidak dipakai secara resmi, tapi kadang-kadang masih ada yang muncul komentar atas sentencesnya Petrus Lombardus, sentensianya Petrus Lombardus sampai abad 18. Oke, kita mungkin berhenti di sini dulu supaya videonya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan melanjutkannya dengan disputatio yang sangat khusus dipakai oleh Thomas Aquino. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi.